Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis selawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Nama perempuan itu Rara, umurnya 25 tahun, asalnya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ia pergi ke Kamboja dengan harapan sederhana, bisa membantu ibunya membayar utang dan menyekolahkan adik bungsunya. Tapi siapa sangka, langkah Rara justru membawanya ke sebuah tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah rumah sakit gelap, penuh kengerian yang akan menghantui hidupnya selamanya. Semua berawal dari iklan Facebook. Tawaran kerja sebagai resepsionis hotel di Kamboja, gaji 6 juta per bulan, kontrak legal, akomodasi ditanggung. Perekrutnya bernama Burini, seorang perempuan parubaya yang mengaku sebagai agen resmi. Rara dijanjikan dokumen lengkap. Bahkan dijemput langsung di Bandara Phnom Penh oleh staf agensi. Namun dari awal, semuanya terasa aneh. Rara berangkat hanya dengan paspor dan tiket yang dikirim via WhatsApp, tanpa pelatihan atau kontrak kerja jelas. Sesampainya di Phnom Penh, yang menjemput bukan staf hotel seperti dijanjikan, melainkan dua pria asing dengan mobil van hitam tanpa plat nomor. Mereka menyuruh Rara naik sambil berkata, "Ikut dulu, nanti kami antar ke tempat kerja." 3 hari kemudian, Rara terbangun di sebuah kamar sempit yang dikunci dari luar. Tidak ada jendela, hanya satu ranjang besi dan sebotol air putih. Badannya terasa lemas, dan perutnya nyeri luar biasa. Saat melihat ke bawah, ia mendapati perutnya dijahit kasar. Darah masih merembes dari bekas operasi. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi tak ada yang datang. Hanya tembok sunyi dan suara samar jeritan perempuan lain dari kamar sebelah. Satu-satunya yang menyelamatkan Rara adalah keberaniannya. Ia tidak menyerah. Setiap kali penjaga membuka pintu untuk memberi makan, ia menyimpan sendok logam kecil yang ia asah hingga runcing. Setelah 3 hari, ia berhasil melukai salah satu penjaga, lalu kabur dalam keadaan setengah sadar, menembus semak-semak dan lorong-lorong gelap yang ternyata merupakan bagian dari sebuah kompleks rumah sakit tua di pinggiran kota Phrai Phaeng. Tukang becak lokal menemukannya dalam kondisi berdarah dan hampir tak sadarkan diri. Beruntung tukang becak itu membawa Rara ke sebuah klinik kecil yang masih manusiawi, dikelola oleh seorang dokter lokal baik hati bernama Dr. Chandara. Melalui bantuan relawan, Rara akhirnya bisa menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh. Rara dirawat selama 2 minggu. Tapi saat kondisinya membaik dan mulai menceritakan semuanya kepada petugas KBRI, kisah mengerikan itu justru semakin dalam. Ia mengungkapkan bahwa di tempat penyekapan itu ada lebih dari 20 perempuan lain, sebagian besar dari Indonesia. Mereka dipisahkan kamar, diberi pil aneh, dan beberapa tidak pernah kembali setelah dipanggil oleh dokter-dokter asing yang datang malam-malam. Salah satu dari mereka, kata Rara, bernama Intan. Temannya asal Brebes yang kabarnya telah diambil 2 ginjalnya sekaligus karena dianggap tak berguna lagi. Pejabat KBRI gemetar mendengar kisah itu. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Ini bukan kasus pertama. Mereka sudah menerima beberapa laporan serupa. Namun sulit dibuktikan karena korban kerap hilang tanpa jejak atau malah tidak berani bersuara. Tapi kini, dengan kondisi fisik Rara, bekas luka operasi yang brutal, dan kesaksian lengkap tentang lokasi, ada bukti nyata yang tidak bisa diabaikan. Berita tentang Rara menyebar cepat setelah seorang aktivis migran membagikan kisahnya di media sosial. Judulnya, "TKI berperut luka, teriakan minta tolong dari klinik maut Kamboja." Video itu ditonton ratusan ribu kali. Warganet bereaksi keras. Banyak yang mengaku menghilangkan kontak dengan anak atau saudara mereka yang juga bekerja sebagai TKI di Kamboja. Sebagian dari mereka bahkan memiliki ciri-ciri perekrutan yang sama. Iklan lewat medsos, keberangkatan mendadak, dan penyitaan HP sesampainya di lokasi. Pihak media mulai menekan pemerintah, tapi masalahnya tak sederhana. Jaringan perdagangan manusia ini bukan organisasi kecil. Mereka terkoneksi dengan agen perjalanan ilegal, rumah sakit bayangan, dan calo lokal di 2 negara. Bahkan diduga ada oknum pejabat imigrasi dan bea cukai yang ikut menutup mata terhadap pergerakan mereka. Sementara itu, Rara yang masih trauma diminta menjadi saksi kunci untuk membuka kasus ini. Tapi dia tahu, bersaksi berarti membahayakan dirinya. Orang-orang di balik sindikat ini bukan sembarangan. Mereka punya uang, kekuasaan, dan bisa membungkam siapapun. Tapi Rara sudah kehilangan terlalu banyak. Ginjalnya tinggal 1.
Teman-temannya banyak yang tak kembali. Ia tak mau diam. Kalau aku mati, biarlah. Tapi at least aku bisa buka mulut supaya yang lain gak jadi korban. Katanya lirih kepada seorang penyidik dari tim investigasi KBRI. Dan dari sinilah semuanya bermula. Pemerintah Indonesia akhirnya mengirim tim khusus investigasi lintas negara dipimpin oleh seorang perwira muda berani bernama Kompol Arya untuk menyusup, menyelidiki dan menghancurkan sindikat perdagangan ginjal terbesar di Asia Tenggara. Suara gemetar itu datang dari ujung telepon. Rara? Rara, kamu di mana, Nak? Ibu nangis terus nunggu kabarmu, Nak. Rara menahan tangis. Di seberangnya, sang ibu di Banyuwangi tak menyangka bisa kembali mendengar suara anak perempuannya. Sudah 2 bulan Rara hilang kontak sejak mengabari bahwa ia sudah tiba di Phnom Penh. Setelah itu, tak ada kabar. HP-nya tak aktif dan nomor perekrutnya tak bisa dihubungi. Ibunya sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Rara dibunuh, dijual, atau mati di negeri orang. Tapi sore itu, suara lirih Rara yang pelan dan terbata justru mengabarkan sesuatu yang lebih memilukan. Aku nggak utuh lagi, Ibu. Ginjalku diambil. Rara disekap. Banyak teman juga. Mereka belum bisa keluar. Tangis pun pecah. Tak hanya dari ibunya, tapi dari seluruh warga RT yang ikut mendengarkan lewat loudspeaker musola. Di desa kecil tempat tinggal Rara, kabar ini seperti kilat yang menyambar tengah siang. Anak baik, penurut, rajin ibadah, berangkat kerja demi keluarga, malah berakhir dalam operasi gelap di negeri asing. Dalam beberapa hari, rumah sederhana keluarga Rara ramai dikunjungi media, relawan, dan warga. Banyak tetangga mulai mengaitkan kasus Rara dengan anak-anak mereka yang juga merantau ke Kamboja atau Thailand dan juga menghilang. Salah satunya adalah Bu Sa'diah, ibu dari TKI lain bernama Intan. Intan dan Rara berangkat hampir bersamaan. Mereka bahkan saling bertukar foto bandara. Tapi sejak 3 minggu terakhir, Intan tidak bisa dihubungi. Kini Bu Sa'diah hanya bisa memandangi satu foto terakhir yang dikirim anaknya. Selfie di mobil van hitam dengan emoji jempol. Setelah itu, sunyi. Ketika kisah Rara mulai viral, para keluarga korban lainnya pun berdatangan. Mereka membawa berkas-berkas laporan kehilangan yang selama ini tak ditanggapi. Surat-surat permohonan pencarian TKI yang dikirim ke Dinas Ketenagakerjaan, bahkan ke KBRI, yang hanya dijawab dengan kalimat klise. Masih ditelusuri, mohon menunggu. Puncaknya terjadi 3 hari setelah video pengakuan Rara menyebar. Dalam sebuah siaran langsung di depan rumahnya, Ibunda Rara berkata dengan suara bergetar, "Kalau negara masih punya hati, tolong jangan biarkan anak-anak kami diambil ginjalnya begitu saja. Mereka bukan hewan, mereka bukan barang dagangan, mereka rakyat Indonesia." Potongan video ini menyebar seperti api di tengah musim kemarau. Tanda pagar "Selamatkan TKI", hashtag ginjal rakyat, dan hashtag Rara bukan sendiri pun menjadi trending topik di media sosial. Sementara di Jakarta, kegaduhan mulai mengguncang. Beberapa anggota DPR mendesak klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri dan BNP 2 TKI. Mengapa laporan-laporan seperti ini tidak mendapat atensi sejak awal? Salah satu politisi bahkan menuding ada pembiaran sistematis terhadap praktik perdagangan manusia, terutama melalui jalur ilegal yang sering dibiarkan lolos di bandara. Perekrut seperti Bu Rini yang membawa Rara ini tidak hanya satu, ada puluhan, bahkan ratusan. Namun saat ditanya, perwakilan Kemenlu hanya memberi jawaban normatif. Kami sedang mengkaji dan berkoordinasi dengan KBRI Phnom Penh. Ini kasus sensitif dan butuh pembuktian hukum yang sah. Masyarakat mulai gelisah. Sudah terlalu banyak korban, tapi tak ada gerakan nyata. Apakah negara sungguh-sungguh mau menyelamatkan? Atau hanya menunggu sampai media bosan? Di tengah lambannya reaksi birokrasi, beberapa LSM migran dan aktivis HAM mulai turun langsung ke lapangan. Salah satunya adalah Pak Ginanjar, mantan TKI yang kini mendirikan posko advokasi di Solo. Ia menyebarkan daftar nama-nama TKI hilang yang dikumpulkan dari masyarakat. Kami sudah kumpulkan 46 nama. Semuanya hilang dalam waktu 2 tahun terakhir dan semuanya berangkat melalui jalur tidak resmi, ujarnya dalam konferensi pers. Lebih mengejutkan, banyak di antara korban adalah perempuan muda dari desa, usia 19 sampai 30 tahun, dan semuanya tidak memiliki surat kontrak kerja jelas saat berangkat.
Sementara itu di Phnom Penh, Rara menjalani perlindungan khusus di bawah pengawasan KBRI dan aparat setempat. Keberaniannya menceritakan lokasi penyekapan, gambaran klinik, hingga nama-nama teman sekamarnya sangat membantu penyidik. Namun perlindungan itu penuh resiko. Suatu malam, seorang relawan melaporkan mobil tak dikenal mengintai tempat tinggal Rara. Dua pria diduga mengambil foto dari jauh. Sejak itu, Rara dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tapi ketakutan bukan alasan untuk berhenti. Aku masih ingat wajah dokter yang ambil ginjalku. Dia tinggi, pakai masker hitam, tapi aku bisa kenali matanya, kata Rara dalam sebuah wawancara yang tidak dipublikasikan ke publik demi keamanannya. Desakan publik pun memuncak. Ribuan orang menandatangani petisi online, "Selamatkan TKI Indonesia dari neraka Kamboja." Media-media besar mulai mengirim reporter ke Kamboja. Bahkan beberapa aktivis luar negeri mulai menyoroti pelanggaran HAM dalam kasus ini. Saat itulah, pemerintah Indonesia akhirnya tidak bisa lagi menutup mata. Sebuah tim khusus dibentuk, dipimpin oleh Kompol Arya, seorang penyelidik muda dari unit lintas negara Polri yang sebelumnya sukses membongkar jaringan TKI palsu di Hong Kong. Kali ini tugasnya jauh lebih berat, menyelamatkan nyawa, membongkar sindikat internasional, dan membawa pulang keadilan. Kompol Arya menyadari, waktu mereka sempit. Para pelaku bisa memindahkan lokasi kapan saja, korban yang tersisa bisa dihabisi jika mereka merasa terancam. Dan lebih mengerikan, informasi dari Rara menunjukkan bahwa ada rumah sakit besar yang terlibat diam-diam dengan jaringan hingga Thailand dan Laos. Dan sekarang, semua mata tertuju ke Kamboja. Akankah negara bergerak cepat? Atau justru kasus ini akan jadi daftar panjang korban tanpa keadilan? Dalam narasi ini, kita mengikuti Kompol Arya yang mulai bergerak ke Phnom Penh. Ia dan timnya menemukan fakta mencengangkan tentang klinik-klinik ilegal, serta jejak yang mengarah langsung ke korban-korban perdagangan organ, termasuk Rara. Sebuah operasi rahasia dimulai. Suasana pagi di Bandara Internasional Phnom Penh tampak seperti biasa, ramai, teratur, dan penuh turis. Tapi di antara penumpang yang turun dari pesawat Garuda Indonesia, seorang pria berwajah tenang dengan mata awas menatap sekeliling. Ia mengenakan jaket polos dan topi hitam. Nama pria itu, Kompol Arya Wirawan. Ia bukan sembarang polisi. Di usianya yang baru 34 tahun, Arya telah memimpin 3 misi investigasi luar negeri, salah satunya membongkar jaringan TKI palsu yang mengirim puluhan perempuan ke klub malam di Hong Kong. Tapi kali ini berbeda. Kali ini ia tidak hanya memburu pelaku perdagangan manusia. Ia mengejar para dokter licik yang menjadikan tubuh manusia Indonesia sebagai komoditas organ. Setelah tiba di KBRI Phnom Penh, Arya langsung menemui tim perwakilan dan Rara yang kini tinggal dalam pengamanan terbatas. Rara menjelaskan lokasi tempat ia disekap, sebuah bangunan mirip rumah sakit tua di wilayah Kancap Bar Ampoh, timur Phnom Penh, dekat Sungai Mekong. Ada lorong panjang, dindingnya hijau pudar, catnya mengelupas. Tiap kamar kayak sel. Kima cuma dikasih air dan bubur. Satu-satu dipanggil, kadang nggak balik, cerita Rara dengan suara bergetar. Arya mencatat dengan teliti, selain tempat itu, Rara juga menyebut satu nama yang penting. Klinik Medika Phong, sebuah tempat yang disebut-sebut oleh para penjaga sebagai tempat pemeriksaan lanjutan bagi para TKI yang dianggap layak dijual. Arya pun memulai penyelidikan kedua arah, lokasi tempat Rara ditahan, dan jejak klinik Medika Phong yang diduga menjadi tempat operasi pengambilan organ. Dibantu seorang relawan LSM Kamboja, Arya dan 2 anak buahnya menyamar sebagai warga lokal yang ingin membeli ginjal untuk orang tua. Mereka menghubungi kontak perekrut yang beroperasi via Telegram dan tak lama kemudian mendapat tawaran. Donor perempuan asal Indonesia, umur 23, kondisi sehat, harga $25.000. Arya pura-pura tertarik dan diminta datang ke sebuah bangunan kecil di pinggiran distrik Tulkort, tepatnya di belakang klinik Medika Phong. Saat datang ke lokasi, Arya pura-pura mengambil brosur. Di saat itulah ia melihat 3 perempuan muda berpakaian seragam rumah sakit tapi tanpa identitas.
duduk di ruang tunggu dengan tatapan kosong. Salah satunya menatap Arya dan tampak seperti ingin berbicara, tapi dijaga ketat oleh pria asing bertubuh besar di sisi pintu. Satu hal yang membuat Arya yakin, perempuan itu berlogat Jawa Timur saat berbicara pelan ke temannya. Enak ya, kalau bisa kabur kayak si Rara. Mereka tahu tentang Rara, artinya mereka juga korban. Arya memasang kamera kecil di kancing bajunya. Saat seorang staf klinik berbicara tentang prosedur penyambutan donor, kamera itu menangkap gambar ruangan kecil dengan 3 renjang bersih, lampu operasi, dan sebuah kotak pendingin medis berlogo Thailand. Mereka menyebut bahwa donor akan diantar dari gudang belakang. Kemungkinan besar merujuk ke lokasi penyekapan seperti yang dialami Rara. Dari hasil penyelidikan, klinik ini tampaknya berfungsi sebagai fase akhir. Disinilah ginjal diambil, dimasukkan dalam pendingin dan dikirim ke rumah sakit besar atau pembeli luar negeri. Arya tak bisa langsung bertindak. Ini wilayah asing, perlu koordinasi dengan kepolisian Kamboja dan Interpol. Tapi ia sudah punya cukup bahan untuk memulai tekanan diplomatik. Keesokan harinya, informasi dari relawan Kamboja membawa tim ke lokasi lain. Sebuah bangunan tua di wilayah Prey Veng, sekitar 2 jam dari Phnom Penh. Informasi ini didapat dari seorang sopir angkutan ilegal yang mengaku pernah mengantar barang hidup dari sana ke klinik Medika. Arya dan tim menuju ke lokasi dengan diam-diam. Dari kejauhan, bangunan itu tampak seperti panti rehabilitasi. Tapi saat dipantau selama 2 hari, tak ada aktivitas biasa seperti pasien atau dokter. Hanya beberapa pria keluar masuk dengan kardus dan 1 truk kecil berpendingin. Pada malam ketiga, seorang pria keluar sambil menggontong karung besar ke sungai di belakang bangunan. Saat dilepaskan, benda itu mengambung dan terlihat jelas tangan manusia menjulur dari lubang karung. Arya tak bisa lagi menunggu. Ia segera menghubungi KBRI dan otoritas tempat untuk melakukan penggerebekan resmi. Pada hari penggerebekan, tim menemukan 7 perempuan dan 3 pria dalam kondisi lemas. Sebagian diikat di ranjang besi, sebagian sudah dalam proses pemberian obat penenang. Di ruang belakang, ditemukan ruang operasi darurat, lengkap dengan alat pembius, lampu bedah dan freezer berisi 6 ginjal manusia. Semua korban adalah warga Indonesia. Sebagian bahkan masih memiliki KTP, termasuk segadis muda bernama Siti, yang merupakan adik kelas Rara di sekolah menengah. Beberapa mayat juga ditemukan di ruang bawah tanah, dalam kondisi telah diambil organ dalamnya. Arya tidak menangis, tapi saat melihat selembar foto keluarga terjatuh dari saku seorang korban, ia menggenggam tangannya. Sudah cukup. Ini bukan lagi kejahatan biasa. Ini perang terhadap kemanusiaan. Saat diperlihatkan wajah-wajah korban yang diselamatkan, Rara mengenali 5 di antaranya. Salah satunya adalah Yuli, sahabatnya yang sempat hilang seminggu setelah mereka dikurung. Yuli tidak bisa bicara. Matanya kosong. Ia kehilangan 1 ginjal dan kemungkinan besar mengalami trauma berat. Tapi kehadiran Rara membuatnya menangis. Dan itu menjadi saksi bisu bahwa semua cerita Rara adalah kenyapaan yang selama ini diabaikan. Setelah penggerebekan ini, muncul ancaman. Telegram Kompol Arya dibombardir pesan dari akun anonim berbahasa Indonesia dan Khmer. Berhenti, atau kalian semua akan dikirim pulang dalam peti. Rara juga mendapat ancaman pembunuhan, tapi semuanya tidak menyurutkan langkah tim. Karena kini bukti sudah cukup untuk membuka operasi serbu total terhadap sindikat perdagangan ginjal di Kamboja dan semua pihak yang terlibat. Langit Jakarta mendung saat rekaman penggerebekan di Kamboja mulai tersebar ke media dalam negeri. Tayangan yang menampilkan TKI perempuan tergeletak di ranjang besi, wajah pucat dengan selang infus dan bekas luka di perut membuat ribuan penonton terdiam ngeri. Video berdurasi 3 menit itu menjadi bahan pembicaraan nasional. Bukan hanya karena horornya, tapi karena satu pertanyaan yang menggantung di benak semua orang. Mengapa ini baru terjadi sekarang? Rapat mendadak digelar di DPR. Wakil dari Komisi 9 yang membidangi Ketenagakerjaan dan Perlindungan TKI mendesak penjelasan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan BNP 2 TKI.
Ketua rapat bahkan menepuk meja saat menyuarakan kemarahannya. Sudah ratusan korban. Mereka diambil ginjalnya seperti hewan. Sampai kapan kita bungkam? Sementara itu, aktivis HAM dan pengacara migran mulai membawa kasus ini ke tingkat internasional. Mereka menyerukan agar Indonesia memprotes keras Kamboja dan negara-negara transit lainnya yang membiarkan perdagangan manusia berkembang tanpa kontrol ketat. Tak butuh waktu lama. Sore itu juga Presiden RI mengadakan konferensi pers. Dalam pidatonya, ia menyatakan, negara tidak boleh diam ketika rakyatnya disakiti. Saya telah menginstruksikan pembentukan tim gabungan lintas kementerian dan aparat hukum untuk mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Tim itu diberi nama Satgas Ginjal Indonesia. Kompol Arya diangkat sebagai koordinator lapangan, bekerja sama dengan unsur intelijen, kepolisian, dan diplomatik. Tak hanya itu, pemerintah juga mulai menelusuri jaringan perekrut TKI di Indonesia. Beberapa kantor agensi ilegal digerebek di Medan, Bekasi, dan Surabaya. Dari sana ditemukan data perjalanan ratusan TKI yang diberangkatkan tanpa prosedur resmi, mayoritas ke Kamboja. Nama Rara kini dikenal luas. Dari desa kecil di Banyuwangi, ia menjadi suara bagi para korban yang tidak bisa lagi berbicara. Ia tampil dalam wawancara eksklusif via Zoom dengan wajah yang ditutupi, namun suara yang penuh kekuatan. Kalau negara serius, mereka harus selamatkan teman-temanku. Jangan cuma kasih janji, mereka masih di sana. Aku masih mimpi buruk tiap malam. Aku lihat Yuli dibawa, habis itu dia nggak kembali. Aku masih dengar jeritan Intan. Wawancara itu ditonton 4 juta kali dalam 3 hari. Rara bukan lagi hanya korban. Ia kini simbol perlawanan terhadap sindikat perdagangan ginjal. Dan masyarakat mulai bergerak. Petisi online berjudul Rara Bukan Sendiri ditandatangani oleh lebih dari 500.000 orang. Mereka menuntut 1. Penutupan klinik Medicafong. 2. Pemulangan dan pemulihan seluruh korban. 3. Penangkapan otak sindikat Dr. Pra. Namun langkah Indonesia tidak mudah. Saat tim mulai berkoordinasi dengan kepolisian Kamboja untuk penutupan total Medicafong, mereka mendapati resistensi dari beberapa oknum pejabat lokal. Ada alasan besar di balik itu. Medicafong terdaftar sebagai klinik amal yang katanya membantu warga miskin di perbatasan Kamboja-Thailand. Mereka dilindungi oleh yayasan besar dengan donatur dari luar negeri, termasuk pengusaha dari Cina, Singapura, dan Vietnam. Lebih mencurigakan lagi, seorang pengacara lokal tiba-tiba muncul dan menyatakan bahwa semua donor organ yang diproses bersifat sukarela, lengkap dengan surat pernyataan yang belakangan terbukti palsu dan kemungkinan ditandatangani dalam kondisi korban tidak sadar. Kompol Arya tahu mereka menghadapi musuh yang kuat, bukan hanya sindikat kriminal, tapi juga jaringan cuci uang dan korupsi lintas negara. Satu nama yang terus muncul di setiap pengakuan korban adalah Dr. Pra Sombat, seorang dokter kelahiran Laos, lulusan Fakultas Kedokteran di Bangkok, yang kabarnya sering datang malam-malam ke klinik dan mengoperasi sendiri. Dari hasil penyidikan, Dr. Pra memiliki 3 identitas paspor, rekening atas nama perusahaan fiktif, dan terakhir terlihat kabur menggunakan perahu cepat ke perairan Laos 2 hari setelah penggerebegan di Prey Veng. Orang ini bukan hanya dokter, dia pedagang organ kelas dunia, ujar Kompol Arya saat briefing internal. Tim Indonesia mulai memperluas penyelidikan ke jalur-jalur air di sepanjang Sungai Mekong yang sering digunakan untuk menyelundupkan manusia dan barang gelap. Sebuah rencana besar disusun, menyusup ke rantai distribusi ginjal mulai dari korban hingga ke pembeli. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia mendapat dukungan aktif dari Interpol dan UNODC atau Badan PBB untuk Narkoba dan Kejahatan. Tapi di sisi lain, sindikat juga mulai bereaksi. Beberapa korban disembunyikan di tempat baru, 2 relawan LSM migran diculik dan dilepas dalam kondisi lebam. Dan sebuah pesan dikirim ke email pribadi Kompol Arya. Terlalu dalam kau masuk polisi? Kalau kau tidak berhenti, ginjalmu sendiri akan kami ambil.
Arya tak gentar. Ia tahu perjuangan ini baru dimulai, dan darah para korban tak akan dibiarkan sia-sia. Di Desa Rara, warga mulai menggalang dana untuk membantu biaya pemulihannya. Beberapa keluarga korban lain mulai buka suara. Mereka merasa ada harapan. Pemerintah Indonesia terlihat benar-benar bergerak. Tapi waktu terus berjalan, dan nyawa TKI yang belum ditemukan masih terancam. Sore di Phnom Penh mulai redup. Matahari tergelincir ke balik bangunan-bangunan tua dan ganggang sempit. Tapi di sebuah kamar kecil di lantai 2 rumah indekos kawasan Tul Tompung, 2 pria sedang merancang sesuatu yang bisa menentukan hidup dan mati. Kompol Arya duduk bersila, mengenakan kaos oblong biasa dan topi. Di depannya, Dimas, seorang anggota Polri berusia 27 tahun yang fasih berbahasa Khmer menerima arahan terakhir. Mereka tak sedang merencanakan penggerebekan, melainkan sesuatu yang jauh lebih beresiko, menyusup ke dalam jaringan mafia ginjal sebagai calon donor. Langkah ini bukan tanpa alasan. Setelah beberapa penggerebekan sebelumnya, para pelaku utama sindikat seakan lenyap di telan bumi. Dokter Pra menghilang, klinik Medicafong ditutup sementara, tapi korban terus bermunculan di lokasi-lokasi baru. Dari informasi yang digali Rara dan para korban yang selamat, jaringan sindikat ini tidak terpusat di satu titik. Mereka bekerja seperti jaring laba-laba, dengan perekrut yang tersebar, tempat penyekapan berpindah, dan klinik dadakan yang bisa dipasang atau dibongkar dalam satu malam. Arya sadar, untuk benar-benar membongkar sindikat, mereka harus memahami struktur internalnya, bukan dari luar, tapi dari dalam. Maka penyamaran pun disiapkan dengan sangat hati-hati. Dimas diberi identitas baru, Asep Wicaksono, buruh migran asal Majalengka yang terdesak hutang. Ia menyebar postingan di forum-forum buruh migran bahwa ia butuh uang cepat dan bersedia menjual ginjalnya secara sukarela. Tak butuh waktu lama, 2 hari sejak unggahan itu menyebar di Facebook grup pekerja migran, ia dihubungi oleh akun bernama Admin Abadi melalui Telegram. Percakapan dimulai santai, kemudian masuk ke tahap serius. Ginjal sehat. Usia. Siap dikarantina dulu 4 hari, lalu tes darah. Asep menjawab semua dengan tenang. Ia seolah benar-benar orang putus asa yang ingin cepat dibayar. Setelah pertukaran foto KTP dan profil medis, Dimas diminta datang ke lokasi penjemputan di depan warung makan dekat terminal bus Prea Monifong. Dimas alias Asep datang tepat waktu. Sebuah mobil hitam mendekat dan 2 pria bertubuh kekar menyuruhnya naik. Mereka tak bicara banyak, hanya menutup mata Dimas dengan kain hitam dan menyita ponselnya. Perjalanan berlangsung sekitar 45 menit. Jalanan bergelombang dan sunyi. Saat kain penutup dibuka, Dimas mendapati dirinya berada di sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan jendela bertralis di tengah perkebunan karet. Lokasinya diduga di provinsi Kampong Cham. Di dalam rumah itu, sudah ada 5 orang Indonesia lainnya, laki-laki dan perempuan. Mereka tampak pasrah, beberapa diam, beberapa menyapanya pelan. "Kamu dari Majalengka juga?" Seseorang yang mengaku bernama Bang Budi, mantan sopir travel dari Bekasi, membisikkannya padanya. "Kita semua udah disiapin buat dijual, tapi jangan lawan, nanti malah dibius duluan." Selama 4 hari, Dimas diamati, diberi makanan dengan pil kecil di dalamnya, dan dipaksa menjalani berbagai tes darah. Mereka bilang itu standar medis, tapi Dimas mencatat diam-diam ada alat pemindai organ, pengukuran jarinan, dan foto ginjal dari berbagai sudut. Semua dilakukan oleh 2 dokter asing, berlogat Vietnam dan Myanmar. Di malam kedua, Dimas mendengar percakapan dari balik pintu ruang medis. "Yang ini bisa dijual cetat, AB+, ginjal kiri bagus, pembeli dari Singapura tertarik." Dimas mulai panik, tapi ia tak boleh gagal. Di hari ketiga, ia menemukan flash disk kecil tertempel di bawah meja ruang staf. Dalam waktu sempit, ia menyelipkannya ke dalam sepatunya, dengan harapan isinya adalah dokumen atau data penting. Rencana penyelamatan Dimas sudah disiapkan sejak awal. Jika ia berhasil menyelipkan kode lokasi GPS, tim Arya akan bergerak.
Tapi sinyal di area penyekapan sangat lemah. Dimas akhirnya menulis koordinat kasar di balik sobekan kantong bajunya dan menyelipkan potongan kain itu ke dalam bantal di ruang tidur bersama. Beruntung, malam keempat, seorang saralawan LHSM yang menyamar sebagai pembersih berhasil menyelinap dan mengambil kode itu, kemudian mengirimkan lokasi kepada Kompol Arya. Arya langsung menyusun rencana serangan. Dengan bantuan Polisi Nasional Kamboja dan satuan khusus dari Kedutaan Besar, mereka meluncur malam itu juga. Operasi diberi nama Serangan Hening. Pukul 3:20 dini hari, 11 orang bersenjata mengepung rumah tersebut. Beberapa pelaku sempat mencoba kabur melalui lorong belakang, tapi berhasil dilumpuhkan. Saat masuk ke dalam rumah, mereka menemukan tangki es besar dengan 2 ginjal yang baru diangkat, masih berdarah. Korban dalam rumah itu berhasil diselamatkan, beberapa dalam kondisi lemah akibat efek obat bius, termasuk seorang perempuan asal Karawang yang mengaku sudah siap diambil besok pagi. Dimas selamat. Flash disk yang ia bawa ternyata berisi data lebih dari 200 donor, lengkap dengan golongan darah, usia, kondisi medis, dan nama rumah sakit yang akan menerima ginjal tersebut. Di antara nama-nama itu, Arya membaca satu yang membuatnya mengepal. Intan binti Sajiah sudah dikirim 3 minggu lalu ke Laos. Penggerebekan ini membuat sindikat goyah, tapi juga membuat mereka lebih ganas. Dalam 3 hari setelah operasi, 2 saksi hilang. Salah satu relawan migran ditemukan tak bernyawa di pinggir Sungai Mekong. Namun bukti-bukti yang dikumpulkan dari flashdisk, catatan transaksi bank, dan kesaksian korban cukup untuk menggiring kasus ini ke meja internasional. Interpol mulai membuka red notice untuk nama-nama dalam daftar Arya, termasuk Dr. Pra dan 2 pemodal asal Hong Kong. Kini Kompol Arya dan timnya tidak lagi berjalan dalam gelap, tapi mereka tahu jalan keadilan masih panjang dan nyawa korban yang belum diselamatkan masih terancam setiap detik. Setelah penyamaran berhasil dan flash disk berisi data korban ditemukan, tim Indonesia melacak keberadaan lokasi operasi baru di tengah hutan Kamboja. Disinilah jaringan perdagangan organ mencoba bertahan, di tempat terpencil, jauh dari jangkauan hukum. Tapi jejak darah para korban tak bisa mereka sembunyikan selamanya. Pagi itu hujan turun deras di perbatasan wilayah Preah Vihear, Kamboja Utara. Kabut menyelimuti bukit-bukit kecil, dan suara binatang malam masih terdengar samar dari balik pepohonan. Tapi di tengah belantara itu, ada yang lebih sunyi dan mengerikan. Sebuah bangunan semi-permanen berwarna hijau tua, dikelilingi pagar kawat dan pos penjaga. Bukan rumah sakit, bukan juga klinik resmi. Tempat itu hanya dikenal oleh jaringan sindikat dengan sebutan Pos Lalat, simbol tempat buangan terakhir bagi para korban yang tubuhnya tinggal menunggu dipanen. Dan kini, setelah penggerebekan sebelumnya membuat sindikat terguncang, Pos Lalat menjadi lokasi rahasia terakhir mereka. Dari flash disk yang diamankan Dimas di operasi sebelumnya, terdapat 217 nama korban. Mayoritas adalah warga Indonesia. Di antara kolom-kolom data itu, satu koordinat yang tidak lengkap tertulis berulang kali. PV45, Pos 2, Near Border Forest Camp. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah angka dan kode biasa. Tapi bagi Kompol Arya yang telah 3 kali memimpin operasi luar negeri, ini adalah sistem penamaan lokasi kamp-kamp penyekapan sindikat. Mereka menamainya seperti militer, agar tidak mudah dibaca. Dan PVH45 merujuk pada wilayah hutan Preah Vihear, yaitu zona hutan 45. Arya langsung menghubungi 2 kontak intelijen di Laos dan Thailand. Konfirmasi datang, tempat itu aktif tapi belum bisa dijangkau tanpa bentrokan bersenjata. Diduga ada setidaknya 12 korban ditahan di sana dan 3 tenaga medis asing. Malam itu dalam ruang rapat kecil KBRI Phnom Penh, Arya mempresentasikan rencana Operasi Garis Hitam, misi gabungan Indonesia Kamboja Laos dengan dukungan terbatas dari tim Interpol. Tugas utama, menyusup ke Pos Lalat, menemukan korban hidup, dan membongkar sistem operasional terakhir sindikat ginjal di Kamboja. Tapi berbeda dari penggerebekan sebelumnya. Kali ini medan sangat ekstrim. Hutan lebat, jalur ilegal,
sinyal minim dan kemungkinan besar penjagaan bersenjata. Bahkan tim medis pun diharuskan membawa khusus karena korban kemungkinan sudah menjalani prosedur medis parsial. Tim berangkat pukul 02.00 dini hari dari Phnom Penh menggunakan kendaraan militer kamuflase. Mereka berpakaian seperti pekerja kayu, membawa alat pemotong pohon sebagai kedok. Rara yang kini menjadi informan utama tidak ikut ke lapangan. Tapi ia menggambar skitsa ruangan berdasarkan ingatannya. Setelah perjalanan 10 jam, mereka tiba di zona hutan 45, lalu melanjutkan perjalanan kaki selama 5 jam menembus belantara. Di tengah malam, mereka melihat cahaya lampu kuning dari kejauhan. Suara mesin generator dan tangisan samar terdengar. Pos lalat ditemukan. Operasi dimulai pukul 03.30 dini hari. Dalam hitungan detik, 2 penjaga berhasil dilumpuhkan. Tim medis segera masuk ke ruangan utama. Dan disinilah semua bayangan buruk Rara menjadi nyata. 12 korban ditemukan, 7 diantaranya dalam kondisi setengah sadar, terikat di ranjang besi. 4 lainnya baru saja dioperasi. Salah satu korban, seorang perempuan asal Medan bernama Aisyah, meninggal 1 jam setelah diselamatkan. Gagal ginjal total. Ia tidak sempat melihat wajah ibunya lagi. Di ruang belakang, ditemukan meja operasi penuh darah, alat penyedot cairan tubuh dan sebuah freezer portable berisi 5 ginjal manusia, lengkap dengan barcode label tujuan pengiriman. Hong Kong General, urgent. Bukan hanya itu, di kamar kecil samping dapur, ditemukan lemari plastik berisi tumpukan paspor Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Sebagian sobek, sebagian hangus. Ini bukan hanya tempat panen organ, ini kuburan identitas. Salah satu korban yang berhasil selamat adalah Ais, 21 tahun, asal Garut. Ia diculik di Bangkok saat hendak kembali ke Indonesia. Dalam keadaan lemah, ia membisikkan kepada Arya. Mereka bilang aku laku dijual karena ginjalku sehat. Aku cuma mau pulang. Kasih tahu mama, aku nggak salah. Ais hanya memiliki 1 ginjal utuh saat ditemukan. Yang satu lagi telah diambil 2 hari sebelumnya. Arya memeluknya dengan rahang mengeras. Ia tahu, dendam itu tak bisa dibayar dengan amarah, tapi dengan keadilan. Dalam laptop tua yang disita dari ruang administrasi, ditemukan data transfer bank. Transaksi masuk dan keluar dalam jumlah ratusan ribu dolar. Sebagian melalui cryptocurrency. Nama-nama pengirim dan penerima di dalamnya membuat bulu kuduk berdiri. Nama-nama asing. Lai Cheng, pengusaha rumah sakit swasta di Macau. Pham Xuan Tai, pemilik laboratorium medis di Vietnam. Yusuf Hadinata, warga Indonesia, mantan agen migran di Surabaya. Yang terakhir itu, Yusuf pernah muncul dalam investigasi Rara sebagai paman baik hati yang membantu calon TKW. Tapi ternyata dialah calo utama penyuplai tubuh korban. Berita tentang penyergapan di hutan Kamboja menjadi headline internasional. Reuters, BBC, dan Al Jazeera menurunkan laporan khusus tentang perdagangan organ di Asia Tenggara, dengan korban terbanyak dari Indonesia. Pemerintah RI langsung menandatangani nota diplomatik keras ke Kamboja dan negara-negara transit. 5 negara ASEAN bersepakat membuat task force regional anti-human organ trafficking. Sementara itu, keluarga para korban mulai mendapat kabar. Ratusan ibu menangis haru karena anaknya pulang. Tapi banyak pula yang hanya mendapat kotak jenazah berlabel tanpa identitas, ex-donor. Ketika mendengar kabar bahwa Ais selamat, Rara tak kuasa menahan tangis. Ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Aku tidak bisa kembalikan tubuhku seperti dulu. Tapi setidaknya aku bisa selamatkan tubuh orang lain, katanya kepada wartawan. Kini ia menjadi duta advokasi migran dan diundang ke forum-forum internasional. Tapi di balik semua itu, masih ada satu nama yang belum tertangkap. Dr. Pra. Orang di balik semua operasi gelap ini. Dan selama ia masih bebas, semua ini belum selesai. Semua jalan mengarah pada satu nama, Dr. Pra Sombat. Dokter misterius yang diduga menjadi dalang dari seluruh jaringan perdagangan organ lintas negara. Dalam narasi ini, Kompol Arya memimpin perburuan lintas batas untuk menangkap sang dokter iblis. Sebelum korban bertambah,
Kabut pagi masih menggantung di perbatasan Laos, Kamboja, ketika Kompol Arya menerima kabar dari kontak intelijen regional. Seorang pria asing dengan ciri-ciri mirip Dr. Pra terlihat di sebuah dermaga kecil di perairan Sungai Mekong, mengenakan pakaian lusuh, topi rimba, dan membawa koper berpendingin. Tapi, ketika tim menyergap, pria itu justru meledakkan bom rakitan di kapal kecilnya dan melompat ke sungai, menghilang dalam arus deras. Lagi-lagi kita selangkah terlambat, gumam Arya dengan geram. Namun mereka tak pulang dengan tangan kosong. Dari koper yang ditinggalkan, ditemukan 2 ginjal manusia yang masih hangat dan paspor asli atas nama Dr. Prasombat, lengkap dengan cap masuk Hong Kong dan Vietnam. Ini pertama kalinya bukti menguatkan dugaan. Dr. Pra bukan cuma aktor lapangan. Ia adalah arsitek utama jaringan jual beli organ manusia di Asia Tenggara. Berdasarkan penyelidikan mendalam, nama aslinya adalah Prasombat Van Naseng. Lahir di provinsi Boli Kamsai, Laos. Ia pernah menjadi dokter militer di Bangkok, lalu dikeluarkan dengan tidak hormat karena kasus eksperimen medis ilegal terhadap narapidana. Tapi setelah itu, jejaknya seperti menghilang, hingga muncul kembali 10 tahun kemudian sebagai dokter sukarela di berbagai klinik perdatasan. Nyatanya, ia mendirikan jaringan perdagangan ginjal internasional dengan memanfaatkan TKI ilegal, pasien cuci darah dari negara kaya, klinik aba-abal yang tampak legal tapi penuh kebohongan. Dia dikenal oleh para korban dengan berbagai julukan. Dokter tenang, dokter malaikat, atau si iblis bertangan dingin. Setelah keberhasilan operasi di hutan Preah Viehar, nama Kompol Arya menjadi sorotan. Tapi efeknya berbalik. Arya kini dijadikan target oleh sindikat. Telegram dan emailnya dibanjiri ancaman. Bahkan istri dan anaknya di Jakarta sempat dikuntik oleh orang tak dikenal. Rara yang kini tinggal di safe house juga menerima pesan misterius. Kau boleh bicara di TV, tapi ginjalmu tetap punya kami. Namun itu semua tidak menyurutkan langkah. Arya dan tim kini memfokuskan pengejaran, menyusup ke jaringan rumah sakit resmi yang menerima donor palsu. Mereka menemukan bahwa banyak rumah sakit luar negeri tidak secara aktif memverifikasi asal ginjal selama dokumen tampak sah. Dan semua dokumen itu dibuat oleh satu orang, Dr. Pra. Dalam satu operasi diam-diam, tim Indonesia berhasil membawa pulang seorang perempuan muda asal Aceh, bernama Salsabila. Ia adalah mantan perawat yang bekerja di salah satu klinik milik sindikat dan mengaku ingin kabur karena tak tahan melihat korban meninggal setiap minggu. Salsa mengungkap informasi mengejutkan. Dr. Pra hanya datang malam. Dia bawa daftar. Dia pilih korban. Kayak milih ayam, yang tubuhnya kuat, langsung dia proses. Yang terlalu kurus atau cacat, dibuang. Kadang dia cekik sendiri, katanya tidak laku. Salsa juga menyebut satu lokasi rahasia, floating clinic. Kapal medis bergerak yang beroperasi di Sungai Mekong antara Kamboja dan Laos. Klinik itu digunakan untuk operasi cepat agar organ bisa dikirim langsung via speedboat ke negara pembeli. Setelah koordinasi panjang, tim gabungan dari Indonesia dan Interpol melakukan operasi pengejaran terhadap floating clinic. Mereka menyewa kapal nelayan dan menyamar sebagai pembeli organ palsu. Setelah 2 malam menelusuri sungai, mereka akhirnya menemukan kapal tersebut berbentuk seperti kapal tongkang berwarna putih dengan lambang palang merah palsu. Saat didekati, penjaga menodong senjata. Tapi sebelum mereka sempat melawan, tim Interpol menyergap dari sisi lain menggunakan jet bot cepat. Adu tembak terjadi. 2 orang pelaku tewas, 3 lainnya menyerah. Di dalam kapal, tim menemukan ruang operasi dengan 2 pasien masih terbuka perutnya. 1 meninggal dunia, ada pula kontainer berisi organ manusia dan ruang data dengan rekaman video prosedur ilegal. Namun, sayangnya Dr. Pra tidak ada di sana. Ia dikabarkan turun dari kapal beberapa jam sebelumnya, menggunakan pesawat air menuju daerah terpencil di Laos Utara. Dari laptop yang disita di kapal, terdapat peta transaksi finansial.
Singapura sebagai pusat pembayaran, Malaysia sebagai tempat transit pasien, Kamboja Laos sebagai tempat panen, Hong Kong dan Korea sebagai pembeli terbesar. Dr. Pra tampaknya sudah bekerja sama dengan mafia kesehatan dari berbagai negara, termasuk rumah sakit resmi yang tidak menyadari atau pura-pura tidak peduli asal organ yang mereka terima. Dalam salah satu file, ditemukan video Dr. Pra. Jika negara-negara miskin tidak bisa menjual tenaga, mereka akan menjual tubuh. Dan selama dunia butuh ginjal, saya akan jadi pemasok. Itu bukan hanya ancaman. Itu pernyataan perang terhadap kemanusiaan. Saat rekaman itu diperlihatkan kepada Rara, ia menutup wajahnya sambil gemetar. Tapi kemudian ia bangkit, menatap lurus kamera televisi yang meliput kasus ini, dan berkata, "Tangkap dia, apapun caranya. Karena dia bukan dokter. Dia jagal manusia." Dan itulah misi tim Indonesia berikutnya. Menangkap Dr. Pra hidup-hidup. Setelah pengempungan klinik apung dan bocornya data jaringan internasional, Kompol Arya bersama tim gabungan Interpol dan pasukan elit Indonesia merancang operasi paling sunyi dan berbahaya, menangkap Dr. Pra hidup-hidup dari balik belantara Laos Utara. Langit mulai menghitam saat Kompol Arya menatap layar laptop di tengah ruang kendali darurat. Di hadapannya, peta topografi kawasan pegunungan Luang Prabang Laos menampilkan satu titik merah yang berdenyit perlahan. Titik itu bukan sinyal biasa, itu adalah jejak alat pelacak mikro yang berhasil disisipkan dalam koper medis milik Dr. Pra. Koper yang ditinggalkannya di dermaga Mekong saat kabur di Narasi 7. Dan sekarang, sinyal itu bergerak menuju rumah peristirahatan di atas bukit yang diduga jadi markas terakhir sang dokter iblis. Operasi pengejaran ini tidak dilakukan terbuka. Laos dikenal ketat soal kedaulatan, dan tindakan militer asing bisa memicu konflik diplomatik. Maka, diputuskan strategi Black Ops, operasi hitam, tanpa bendera, tanpa identitas negara. Tim yang diterjunkan terdiri dari 3 anggota BRIMOB berpakaian warga sipil, 2 agen Interpol Asia Timur, 1 petugas medis, dan Arya sendiri sebagai kepala lapangan. Mereka menyamar sebagai peneliti konservasi alam menyusup lewat jalur sungai kecil dengan perahu kayu. Ransel mereka penuh alat rekam, senjata kecil, dan perbekalan 3 hari. Setelah 2 hari perjalanan melewati hutan hujan tropis dan desa-desa terpencil, tim tiba di area sasaran, yaitu sebuah bangunan besar, terpencil, dengan pagar kawat tinggi dan menara pantau berdiri di atas puncak bukit berhutan lebat. Dari drone kecil yang diterbangkan secara diam-diam, terlihat aktivitas mencurigakan. Pasokan es medis masuk setiap pagi. Orang-orang berseragam medis keluar malam hari, dan ada 2 SUV hitam tanpa plat, identik dengan mobil pengantar organ. Lebih mengejutkan, drone merekam wajah Dr. Pra sedang berbicara dengan seseorang berbadan tegap berjas hitam yang kemudian diketahui sebagai pemodal utama sindikat asal Makau. Pukul 1.43 dini hari, tim mulai merayap dari sisi barat bukit. Mereka memotong kawat pagar dengan alat senyap, lalu menyusup ke dalam bangunan utama. Di lantai bawah, mereka menemukan ruang logistik medis, ruang pendingin organ, dan ruang penyekapan korban. 3 orang masih hidup, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Salah satunya bernama Fatimah, TKW asal Lombok. Ia dalam kondisi koma ringan. Perutnya sudah dibuka dan dijahit kasar. Petugas medis langsung menstabilkan kondisinya. Sementara Arya dan 2 anggota lain naik ke lantai 2, tempat Dr. Pra terakhir dilihat. Di lorong utama, mereka disambut suara langkah kaki. Seorang pria bersenjata muncul. Terjadi bentrokan singkat. Tim berhasil melumpuhkannya tanpa suara. Tapi bunyi denting alat medis jatuh membuat alarm bergerak. Waktu habis. Arya berlari menuju ruangan terakhir di ujung lorong. Ia mendobrak masuk. Dan di sana, duduk santai di balik meja kaca besar, Dr. Pra Sombat mengenakan jas putih, tersenyum sinis. "Selamat datang, polisi Indonesia. Saya tahu kalian akan datang, tapi sudah terlambat. Selalu begitu kan, terlambat menyelamatkan rakyatmu." Arya mengangkat pistol. "Tutup mulutmu. Angkat tangan. Kau ditangkap." Tapi Dr. Pra tak gentar.
Ia malah mengambil botol cairan mengancam akan menelannya. Racun sianida kayonan. Arya menembak botol itu sebelum menyentuh bibir sang dokter. Pecah. Cairan menyiram lantai, sang dokter terjungkal, ditangkap hidup-hidup oleh tim. Dr. Frasombat berhasil ditangkap. Namun bunyi alarm telah mengaktifkan sistem pertahanan. Tim harus keluar sebelum pasukan bayaran datang. Dengan cepat mereka mengevakuasi Dr. Fra, korban yang selamat, dan membawa rekaman CCTV dan data server. Di perjalanan pulang, 2 tembakan terdengar dari dalam hutan. Perburuan balasan dimulai, tapi tim berhasil meloloskan diri melalui jalur sungai alternatif. Dalam 18 jam berikutnya, mereka telah tiba di markas rahasia Interpol di Luang Namtha, Laos Utara. Dalam interogasi pertama, Dr. Fra mengaku menjual lebih dari 1.000 organ dalam 8 tahun, memiliki klinik satelit di 5 negara, bekerja sama dengan lebih dari 15 rumah sakit resmi, melibatkan pejabat imigrasi, agen TKI, dan dokter korup. Mereka semua tahu, tapi tak ada yang peduli. Dunia hanya peduli kalau orang kaya butuh ginjal, tidak peduli dari mana asalnya. Pengakuan itu mengguncangkan dunia medis. Banyak rumah sakit besar panik. Pemerintah negara-negara Asia Tenggara mulai melakukan audit besar-besaran. Dr. Fra dibawa ke Den Haag untuk disidang di Mahkamah Pidana Internasional. Ia dijerat pasal kejahatan terhadap kemanusiaan dan perdagangan manusia lintas batas. Indonesia menjadi negara penggugat utama. Namun prosesnya panjang, dan selama itu masih ada puluhan korban yang belum ditemukan. Rara menyampaikan pidato di depan persidangan. Saya berdiri di sini bukan karena kuat, tapi karena tubuh saya sudah diambil dan saya ingin hidup saya punya arti. Kami bukan komoditas, kami manusia. Operasi senyap mengakhiri pelarian sang dokter iblis, tapi darah yang telah tumpah tak bisa dikembalikan. Nama-nama dalam daftar korban kini diabadikan dalam monumen migran tak bernama di perbatasan Aranyat Pret Poipet. Dan bagi Arya, Rara, dan mereka yang selamat, perjuangan belum berakhir. Karena selama ada manusia yang lapar uang dan negara yang tutup mata, organ tubuh akan terus diperjualbelikan. Dr. Fra sudah ditangkap. Klinik-klinik penyekapan sudah digerebek. Tapi puluhan korban yang berhasil pulang ke Indonesia tidak serta-merta bebas dari penderitaan. Tanpa ginjal, tanpa pekerjaan, dan tanpa perhatian, mereka kembali ke rumah hanya untuk menghadapi stigma, kesulitan ekonomi, dan trauma yang terus menghantui. Sore itu, langit di Brebes tampak mendung saat Rara tiba di sebuah rumah kecil berdinding tripleks. Rumah itu milik Siti Maimunah, salah satu korban selamat dari sindikat perdagangan ginjal di Kamboja. Siti kini tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan adik bungsunya yang masih sekolah dasar. Di atas meja ruang tamu, tampak secari kertas hasil pemeriksaan dari RSUD. Gagal ginjal kronis, G1K. Hanya 1 ginjal tersisa, fungsi 43%. Siti adalah TKW ilegal yang diberangkatkan melalui jalur belakang di Batam. Ia dijanjikan pekerjaan di restoran di Phnom Penh, tapi justru disekap di sebuah rumah kontrakan dan dijual sebagai donor ginjal. Ginjalnya diambil saat ia masih dalam keadaan setengah sadar. Kini, setelah dipulangkan oleh pemerintah bersama rombongan 17 korban lainnya, hidupnya justru lebih kelam. Tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada pekerjaan, bahkan BPJS-nya pun nonaktif. Saya nggak bisa kerja berat lagi, jalan jauh aja ngos-ngosan. Tapi waktu minta bantuan ke kantor desa, katanya saya bukan TK ilegal, jadi nggak masuk data, cerita Siti dengan lirih. Tidak hanya Siti, dari 47 korban yang berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke berbagai daerah di Indonesia, sebagian besar mengalami hal serupa. Sulit mengakses layanan medis lanjutan, dianggap malu-maluin keluarga karena bekerja ilegal. Dicibir warga sekitar sebagai wanita yang menjual tubuh. Rara yang kini aktif di jaringan LSM pendamping migran, mencatat bahwa 31 korban mengalami gangguan psikologis. Mereka hidup dalam ketakutan,
Setiap mimpi malam, teringat suara alat medis. Setiap lihat rumah sakit, merasa tubuhnya akan dibongkar lagi. Salah satu korban bahkan mencoba bunuh diri karena tak tahan dengan cibiran tetangga yang mengatakan, "Pantesan bisa beli motor, katanya jual ginjal ya." Saat rombongan korban pertama kali dipulangkan lewat Bandara Soekarno-Hatta, beberapa pejabat tinggi hadir. Mereka membawa bunga, kamera televisi, dan menyebut para korban sebagai pejuang yang telah melewati neraka. Tapi 2 bulan setelah kamera padam, para korban kembali sendirian. Tidak ada pendampingan psikologi, tidak ada skema bantuan ekonomi, tidak ada jaminan kontrol medis berkala untuk satu-satunya ginjal yang tersisa. Beberapa korban mencoba mendaftar sebagai penerima PKH atau bantuan tunai lain. Tapi sistem data nasional menolak karena mereka tidak terdaftar sebagai pekerja resmi. Rara, yang kini bekerja sebagai relawan LSM internasional, tak tinggal diam. Ia mengumpulkan testimoni korban dan mengirimkannya ke Kementerian Luar Negeri, Kemenaker, dan Komnas Perempuan. Ia juga membuat kampanye publik di media sosial dengan tagar, "Ginjalku bukan komoditas, korban bukan penjahat, pulang tanpa ginjal." Dalam salah satu unggahannya ia menulis, "Kenapa negara begitu cepat memberi label ilegal, tapi begitu lambat memberi perlindungan?" Tak hanya para korban langsung, keluarga mereka pun ikut menderita. Anak dari korban bernama Karyati, asal Karawang, kini putus sekolah. Sang ibu tak mampu membayar biaya SPP karena tidak bisa bekerja lagi. Dan suaminya sudah lama kabur sejak tahu Karyati diambil ginjalnya. Karyati bercerita kepada Rara, "Kalau anak saya tanya bekas luka di perut, saya cuma bilang jatuh dari motor. Saya malu, Mbak." Beberapa anak korban bahkan menjadi korban perundungan di sekolah. Mereka disebut sebagai anak penjual tubuh atau anak orang cacat. Namun, di tengah gelap masih ada cahaya kecil. Beberapa LSM internasional mulai membuka peluang pelatihan kerja ringan bagi korban, seperti menjahit, membuat kerajinan, atau usaha makanan kecil. Rara menggandeng 2 perusahaan lokal untuk merekrut korban sebagai admin gudang, customer service, atau kerja dari rumah. Tapi semua itu masih terbatas. Siti, korban dari Brebes, kini mulai menjual gorengan di depan rumah. Ia dibantu adiknya dan menggunakan sisa uang santunan 2 juta rupiah dari LSM untuk modal awal. "Saya nggak mau jadi orang kasihan terus, tapi setidaknya tolong jangan biarkan saya sendirian," ujarnya. Banyak korban mengaku lebih takut pada pandangan masyarakat dibanding saat berada di tangan sindikat. Ada yang dilabeli perempuan rusak, ada pula yang dituduh menjual tubuh demi uang. Satu korban laki-laki, Supri dari Bima, bahkan diusir dari rumah orang tuanya karena dianggap menjual kehormatan keluarga. "Padahal saya diculik, dibius, diambil ginjalnya. Saya bukan pelaku, saya korban," katanya sambil menangis di hadapan Komnas HAM. Kini, Kompol Arya terus mendorong pengesahan RUU Perlindungan Korban Perdagangan Organ. Ia mengirim laporan lengkap ke DPR dan Presiden. Dalam laporannya, ia menulis, korban tidak boleh menjadi objek belas kasihan. Mereka butuh perlindungan sistematis, pengobatan jangka panjang, dan pengembalian martabat. Sementara itu, Rara dan timnya berencana mendirikan rumah pemulihan ginjal, tempat tinggal, dan pemulihan bagi korban. Lengkap dengan terapi, psikolog, dan pelatihan kerja. Dr. Fra sudah ditangkap. Tapi luka yang ditinggalkannya lebih dalam daripada yang terlihat. Tubuh korban boleh utuh dengan 1 ginjal, tapi luka di jiwa, stigma masyarakat, dan abainya negara adalah penderitakan yang tak terlihat
dan tak kunjung sembuh. Setelah gelap dan darah, setelah tangisan dan luka, tinggal satu yang tersisa, harapan. Rara, perempuan yang pernah kehilangan satu ginjalnya karena ulah sindikat, kini berdiri di barisan terdepan, melawan sistem yang buta, membuka suara yang dibungkam, dan bersumpah tak akan ada lagi korban berikutnya. 3 bulan telah berlalu sejak penangkapan Dr. Pra. Dunia gempar. Mahkamah Pidana Internasional menetapkannya sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan lintas batas dengan tuduhan utama perdagangan organ dan penyiksaan migran. Namun bagi Rara, keadilan bukan sekadar vonis. Keadilan adalah saat tidak ada lagi yang mengalami apa yang ia dan puluhan korban alami. Rara berdiri di podium Forum ASEAN Human Rights Dialogue di Jakarta. Mengenakan kebaya putih sederhana, ia menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. Ruangan penuh diplomat, pejabat, dan wartawan dunia menatapnya. Ia membuka pidatonya bukan dengan angka, tapi dengan nama. Nama saya Rara, tapi saya juga Aisyah dari Medan, Siti dari Brebes, Eis dari Garut, dan Komar dari Pontianak. Kami semua adalah korban. Suasana sunyi. Sebagian hadirin menunduk, sebagian menyeka air mata. Saya hanya punya satu ginjal, tapi saya masih punya suara. Maka saya akan bicara sampai dunia mendengar. Dengan dana donasi dari organisasi internasional dan dukungan dari komunitas diaspora Indonesia, Rara mendirikan rumah singgah bernama Rumah Rahim, singkatan dari Rumah Harapan dan Pemulihan Migran. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga pusat pemulihan trauma, pelatihan keterampilan, dan terapi kesehatan bagi korban perdagangan manusia dan perdagangan organ. Di hari peresmian, 16 korban dari berbagai daerah hadir. Mereka duduk bersama, makan nasi tumpeng, dan untuk pertama kalinya sejak pulang, tertawa. Sementara itu, Kompol Arya kembali ke lapangan. Meski wajahnya tak lagi muncul di media, ia tetap memimpin Satuan Anti TPPO khusus, tindak pidana perdagangan orang. Ia tak ingin satupun pelaku kabur. Dalam laporan tahunannya, Arya menyebut, dari 19 nama yang kami buru, 14 sudah ditangkap. Tapi masih ada calo di Batam, agen TKI ilegal di Bekasi, dan 1 dokter bayangan di Makassar yang aktif. Arya tahu sindikat bisa berganti wajah, tapi tak akan hilang kalau uang terus mengalir. Karena itu, ia terus menyelidiki aliran dana rumah sakit swasta, koneksi imigrasi, dan modus-modus baru rekrutmen ilegal. Suatu pagi, di beranda Rumah Rahim, Rara menerima sebuah surat. Tulisannya miring dengan tinta kebiruan. Pengirimnya Aldo, korban laki-laki asal Medan yang sempat hilang ingatan setelah operasi ginjal paksa. Dalam suratnya tertulis, "Mbak Rara, saya belum tahu saya bisa kerja apa, tapi saya sudah bisa tidur lagi, sudah bisa mimpi tanpa ketakutan. Terima kasih, saya hidup karena Mbak. Kalau nanti Mbak butuh bantuan, saya siap. Saya tahu rasanya jadi manusia yang dianggap potongan daging. Kita bukan itu." Surat itu Rara bingkai, digantung di dinding. Di bawah foto besar bertuliskan, "Tidak akan ada lagi korban berikutnya." Desakan publik dan bukti kuat dari Pengadilan Internasional akhirnya mendorong DPR RI mengesahkan UU Perlindungan Korban Perdagangan Organ. Dalam UU tersebut tertulis, korban mendapat jaminan perawatan medis seumur hidup. Negara berkewajiban memberi kompensasi dan pelatihan kerja. Lembaga penyalur TKI ilegal akan dijerat pidana perdagangan manusia. Rumah sakit penerima organ ilegal akan dicabut izin operasinya. Rara hadir dalam sidang paripurna pengesahan UU.
Ia tidak berbicara, hanya menunduk dengan mata sembab. Tapi dalam hatinya ia berbisik. Akhirnya, tidak sia-sia. 2 minggu setelah pengesahan UU, tim pendamping menemukan satu korban lama. Komar, pria berkebutuhan khusus yang sempat dikira meninggal setelah operasi ginjal paksa di Kamboja. Ternyata Komar diselamatkan oleh seorang biarawati di perbatasan Thailand dan baru sekarang bisa dipulangkan karena keterbatasan mental dan komunikasi. Saat bertemu Rara, Komar hanya mengucap 2 kata, "Makasih, pulang." Ia memeluk Rara, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyuman Komar kembali, meski hanya sebentar. Kisah ini bukan tentang dendam, tapi tentang perjuangan mengembalikan martabat manusia. Rara, yang dulunya hanya ingin bekerja demi keluarga, kini menjadi simbol harapan. Di hadapan kamera dokumenter terakhir, ia berkata, "Kalau kamu tanya, apa gunanya hidup dengan 1 ginjal? Maka saya jawab, gunanya untuk menyelamatkan puluhan ginjal lain agar tidak diambil paksa. Saya janji ini akan berakhir. Tidak akan ada Rara kedua, ketiga, atau keempat. Tidak akan ada lagi korban.